Kemudian yang kedua, wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Pribadi yang gemar memberi, gemar berbagi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dalam kehidupannya. Ternyata sedekah itu melapangkan alam kubur kita. Sedekah itu menerangi alam kubur dan akan menjadi berbagai nikmat di alam kubur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran berapa banyak orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut, itu minta dihidupkan lagi dan minta ditangguhkan kematiannya walaupun sebentar saja. Untuk apa? Apa permintaan mereka? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku atau tunda kematianku sebentar saja. Apa permintaan mereka? Aku ingin menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupanku. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Enggak minta yang lain, cuma minta dua itu saja. Maka orang yang ahli sedekah memberi makan kepada orang. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhihi. Allah akan menolong hambanya. Allah, ya. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ada sebuah filosofi filosofi hidup yang cukup bagus, yang sangat bagus, yaitu tentang terima kasih. Apa maknanya? Ternyata seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Ingin ditambah yang kita terima, tambah yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita dapatkan, tambah yang kita kasih. Terima kasih. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, jika ingin masuk surga dengan selamat, maka kata Rasulullah, bersedekahlah memberi makan. Wa'at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk bertengkar. Jangan banyak habiskan waktu untuk bermusuh-musuhan, bertikai. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan satu kabar gembira kepada kita semua. Orang-orang yang penuh, yang punya kasih sayang dalam hatinya. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang akan kita panjatkan, kebaikan untuk dirinya. Maka orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahmi, bahkan kemudian dia adalah orang yang menebar kasih sayang, bahkan ketika disakiti pun dia berani memaafkan, mau memaafkan atau bisa memaafkan. Maka perlu diingat bahwa barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, falyafu aman dolamaka, maafkan orang yang menyakiti. Ya, jika ingin dibangunkan istana di surga, kata Rasulullah, falyafu aman dolamaka, maafkan orang yang menyakiti. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepada. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya.
dari diri. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pendengar radio BKM dimanapun berada, jika saat ini ada yang sedang bermusuhan, jika saat ini ada yang sedang bertikai, maka setelah ini belajarlah untuk mendamaikan semua hal itu. Karena sesungguhnya orang yang menghabiskan usianya dengan bermusuhan dalam hidupnya, dia akan jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna rahmatallah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jika ingin masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Ya. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Para pendengar radio BKM dimanapun berada, jika ada di antara kita yang sedang sulit, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang susah, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang punya keinginan, punya harapan, sholat tahajudlah. Kenapa? Karena sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada setiap orang yang melaksanakan. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bangunlah, dirikan sholat tahajud, nafilatan laka, niscaya itu akan Allah tambahkan untuk dirimu. Apa itu? Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling mulia. Masya Allah. Setelah sholat tahajud, ketika mereka yang banyak dosa, mereka minta ampunan kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jika mereka sedang sulit, mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan di balik kesulitanku ini, maka Allah mudahkan kesulitannya. Insya Allah, yakin. Jadi kaum muslimin, pendengar radio BKM dimanapun berada, itulah tadi 4 amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Kata Rasulullah, yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada orang. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Dan yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat banyak orang tertidur. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat BKM dimanapun